lebih mengerti, terutama tentang hal-hal yang sedang terjadi belakangan ini. Nah, jadi ketika saya melakukan hal yang sama kepada Pak Anies, saya temukan di masyarakat itu ada banyak hal yang masyarakat sedang bicarakan. Nah, dan mungkin pada hari ini ada kesempatan Pak Anies bisa menanggapi, ya. Sure. Nah, jadi yang pertama itu biasanya selalu tentang janji. Ya, jadi pertama itu tentang janji, hutang janji, ya kan, jadi tentang hutang ya sih. Pertama adalah hutang janji, berawal dari ketika Pak Sandiaga Uno sharing bahwa ketika pas lagi wakil gubernur waktu itu ada perjanjian antara Pak Sandi, Pak Prabowo dan Pak Anies gitu. Dan sebenarnya nggak menyebutkan isinya apa, tapi masyarakat melakukan rumor dan bilang bahwa salah satu isinya bahwa Pak Anies nggak akan nyapres kalau Pak Prabowo nyapres. Tapi kan sekarang ternyata dua-duanya capres gitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Anies? Ya, sebenarnya sederhana, Pak. Saya sampaikan pada waktu mulai bekerja bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun. Dan sesudah Pilkada 2017 itu ada Pilpres 2019. Ya. Jadi saya sampaikan saya tidak akan tengok kanan kiri. Saya akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak akan mengikuti Pilpres. Walaupun Ibu Mary kalau ingat ya, pada saat debat pertama, debat calon gubernur loh. Jadi bukan debat calon gubernur. Pertanyaan pertama dari panelis itu begini, Pak Anies, apakah Bapak akan maju Pilpres atau tidak? Loh, ini lagi debat gubernur ditanyain Pilpres. Saya bilang no, saya akan di Jakarta, dan itu rekamannya ada, namanya juga debat kan, dan rekamannya. Jadi sesederhana itu. Tuntaskan 5 tahun, sesudah itu kita nggak tahu apa lagi yang terjadi. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali mengajar, apakah saya akan meneruskan di pemerintahan. Kalau meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta, apakah untuk tugas yang berbeda. Jadi kita komit 5 tahun, dan komitmen itu saya pegang. Jadi ketika di tahun 2018 saya diajak untuk menjadi wakil pasangannya Pak Prabowo, saya sampaikan juga kepada beliau, Pak Prabowo, terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan, tetapi saya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun. Jadi saya rasa itu, dan memang kuncinya adalah menyelesaikan janji dengan warga Jakarta, karena janji saya dengan warga Jakarta banyak. Saya tanda tangan tuh kontrak-kontrak politik dengan warga jaringan rakyat miskin kota, dengan kampung akuarium, dengan masyarakat kaki lima, itu semua janji-janji yang saya harus tunaikan. Apa yang saya harus sampaikan kepada mereka kalau setelah 1 tahun saya pergi, kemudian nanti mereka tidak lagi percaya kepada proses demokrasi, karena yang bertanda tangan untuk mengikuti pemilu begitu saja meninggalkan. Saya tidak mau kerjakan itu, dan itulah yang kemudian saya laksanakan. Sesudah itu selesai, saya nggak tahu berikutnya apa kan. Dan apalagi tahun 2017, dari mana kita tahu apa yang akan terjadi 5-7 tahun yang akan datang. Tapi itulah komitmennya, dan itu yang dilaksanakan. Terima kasih Pak Anies sudah menanggapi, dan setuju Pak Anies sudah memenuhi janji untuk bisa menyelesaikan masa tugas sebagai gubernur, dan bahkan bukan hanya itu, approval ratingnya pun juga sangat baik. Alhamdulillah. Dan memang ketika ngobrol itu memang nggak nyebut tahun. Misalnya saya berjanji menyelesaikan 5 tahun. Tidak ada menyebut 5 tahun sampai tahun 22, kemudian tidak akan ikut 1-2 dia. Ya kira-kira nggak gitulah kira-kira. Itu yang pertama, hutang janji. Yang kedua, hutang 50M. Yang terakhir, Pak Sandi menyebutkan setelah didoakan dan juga dipertimbangkan, didiskusikan dengan keluarga, beliau ikhlaskan hutang 50M itu. Menurut tanggapan Pak Anies? Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian
ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Trading forex, emas, saham, dan banyak lagi dengan broker peraih penghargaan. Sesuaikan. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesailah. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang selesai. Saya ingin garis bawahi, Bu Mary, di sini. Kenapa kalau kalah malah bayar? Iya, kenapa? Kan kalau kalah bayar. Iya. Biasanya orang berpikir kalau menang bayar. Gitu. Iya, udah kalah bayar lagi. Aduh, itu kan lebih beban lagi. Ya, biar motivasinya lebih serius. Kalau kalah, maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Saya mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Saya di luar pemerintahan. Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Kalau tidak, saya harus ngumpulin uang, bayar hutang. Lah, bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Betul. Dengan segala macam praktek-praktek fundraising untuk apa? Untuk biaya pilkada. Kemarin, sebaliknya. Bila kalah, maka saya di luar pemerintahan. Sah dong cari uang. Betul. Sah dong berpunya usaha. Betul. Tapi begitu menang, saya di pemerintahan, malah tidak usah. Justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik, betul, bukan? Dukungan untuk membawa perubahan untuk itu. Perubahan Jakarta. Jadi mengembalikannya dalam bentuk perubahan, janji apa yang bakal dikerjakan, gitu kan? Persis. Itu mindset baru. Cuman kan itu ada perjanjian yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Ada dokumennya. Jadi kalau memang satu saat itu dianggap perlu dilihat, boleh aja, tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi tidak ada sebuah hutang yang hari ini harus dilunasi. Nggak ada. Karena ketika pilkadanya selesai. Betul. Jadi menjadi aneh gitu ketika sekarang kita bicarakan soal ada hutang yang belum selesai, sudah selesai ketika dulu, karena perjanjiannya begitu. Terima kasih sudah memberikan informasi. Dan ini Bu Mary, saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini itu bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan. Bahwa mendukung itu untuk perubahan. Bukan mendukung sebagai investasi. Untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege. Gitu, mindset itulah yang harus dirubah ya. Karena banyak orang mungkin bukan apa adanya tapi ada apanya di belakang. Tapi thank you sekali lagi, karena banyak kurangnya informasi membuat banyak orang itu berasumsi. Jadi dengan informasi yang sekarang saya dengar langsung dari Pak Anies Baswedan itu sangat membantu sehingga banyak orang juga lebih mengerti. Tapi